Murid-muridku, sekarang kita berada di Museum Kantor Pos. Nah, tapi sebenarnya di sini ini dulu gedung kantor pos di Indonesia. Tapi sekarang udah dirubah menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda. Berbagai macam coffee shop di dalam ini. Yang kalian tahu coffee shop di dalam ini, coba komen di bawah apa aja yang kalian tahu. Yang saya tahu yang ada di sini itu ada filosofi kopi yang udah masuk di film, di seriesnya sekarang. Kalian udah tahu filosofi kopi itu apa dan ada salah satunya di dalam. Dan tidak cuma satu, ada berbagai macam UMKM Indonesia yang berjualan di gedung kantor pos yang lama di sini. Dan biar aman tentram di sini, di depan ini nggak ada orang parkir mobil. Jadi kalau mau parkir itu harus pakai apa ya? Valet. Dan di sebelahnya udah ada kantor polisi. Biar aman, tentram di sini. Oke, kita masuk ke dalam, kita spill apa-apa aja ada di dalam. Oke? Halo murid-muridku. Nah, kita bakalan masuk nih. Tak lupa kalau setiap ada gedung ada Pak Sapa. Kita sapa dulu, oke? Halo Pak. Halo. Nih, Pak Sapa Muhammad Pak Fauzi. Kalau kalian kesini itu udah pasti ketemu Pak Fauzi. Atau shift-nya ganti kalau nggak ada Pak Fauzi. Oke, kita masuk. Baru masuk udah disuguhin seni karya lukis. Seni lukis itu sebenarnya udah masuk di dalam seni rupa ya. Kalau seni rupa itu udah pasti lukis, ukir dan sebagainya. Kalau sebelah di kiri kita ini pas masuk itu udah ada kayak jualan baju-baju Halloween. Karena mau Oktober ini adalah bulan Halloween. Jadi orang lagi banyak jualan barang-barang Halloween. Kayak tas-tas Halloween, kostum-kostum Halloween, topi-topi Halloween, topeng-topeng Halloween. Kalau muka saya nggak perlu pakai topeng Halloween. Muka ini udah Halloween banget ini dah. Seram. Enggak, karena menurut agama saya ya. Agama saya tidak boleh merayakannya. Jadi kalau mau cosplay Halloween ya nggak masalah. Tanpa untuk merayakan, cuman untuk apa aja ya, make up aja cosplay. Kita masuk ke dalam lagi apa aja yang di dalam. Dan ternyata di kiri kita nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, di sini kita kalau yang tempat Halloween tadi itu disediakan photo booth. Photo booth itu kayak kita bisa foto dengan di depannya ada frame Halloween gitu. Frame Halloween. Kalau di kanan kita ternyata ada karya seni yang lain ya. Kalau dari jauh itu kayak biasa cantik kan, kayak lukisannya tuh abstrak tapi terstruktur. Kalau dari dekat itu ternyata kayak cover buku digabung jadi satu, itu jadi lukisan kalau dari jauh. Ya, itu uniknya di seni rupa, mereka bisa membentuk sebuah seni dari jauh. Padahal dari dekat itu kita nggak nyangka dari dekat itu dia tuh memakai bahannya apa. Padahal ini games. Cara bermainnya di sini. Cuman bentuknya dari jauh itu udah kelihatan seni rupanya itu. Games itu kayak mendasarkan konsep karya pada Primbon Jawa yang dikembangkan sedemikian rupa menjadi alat permainan yang interaktif, berbasis pada dinamika persoalan hidup manusia dan riset dan bla bla bla. Nah, kalau panel 1 tuh keinginan bisa tercapai tidak, kapan keberuntungan akan datang, saat berjualan untung apa rugi, keberuntungan di sini atau negara lain. Syirik. Ini pasti nih yang buat ini pasti percaya zodiak ini. Nah, di sini itu sebenarnya kalau ada acara atau perform atau teater itu ada di sini nih yang tempat aku berdiri.
Dan orang nonton itu pas di belakang kameramen ini. Tempat nontonnya di sini. Ini anak-anak sekolahnya lagi santai. Bahasa sekarang tuh nge-chill. Good vibes. Tuh lagi ada good vibe nih. Good vibe tuh kayak sekarang tuh kayak lagi tren di TikTok itu. Good vibe tuh diedit sama template-nya CapCut. Ini tempatnya orang perform Aldi Taher, Mia Bus Khalifa. salah sebut. Bukan. Kayak apa ya? Teater drama anak sekolah atau musikal. Itu pasti di sini. Dilengkapi dengan coffee shop. Jadi kalau kalian nonton haus bisa beli makan. Kalau kalian kedinginan di sini tuh ada baju. Kita coba lihat di dalam ya, bajunya mana tahu kan bagus gitu. Kita masuk dalam. Kita berhenti dulu. Kita disuguhkan dengan harga di dalam. Kaos kaki. Kayak kalau headwear nih kayak topi atau beanie atau bucket hat, itu headwear. T-shirt, baju, shirt, bottom. Bukan bikini bottom, ini bottom, outwear. Outwear tuh kayak luaran, kayak vest. Footwear, foot itu sepatu atau sandal. Sepertinya harga-harganya harga yang ramah lingkungan karena ini kan UMKM Indonesia. Mereka menyuguhkan harga yang sesuai dengan harga-harga dompet-dompet Indonesia, apalagi dompet orang Jakarta. Cintailah produk Indonesia. Nah, kalau yang tadi kan untuk orang teater, orang-orang musikali, orang-orang seni rupa untuk menampilkan perform mereka di sini yang ditonton oleh anak-anak di atas ini. Kalau ini untuk konser, untuk tampilan konser, makanya dibuat kayak semegah mungkin. Sebetulnya bukan dibuat sih, karena ini dulu kan tempatnya tempat kantor pos. Tapi karena tempatnya penyesuaian kayak besar seperti ini, cocoknya ditaruh untuk konser-konser, nampil band atau penyanyi-penyanyi solo yang lulusan dari Indonesian Idol, X Factor. Mungkin bisa di sini. Kalau saya tuh nggak bisa di sini nih, saya cukup di sana aja. Kayak saya cuma sendiri itu. Otomatis. Kalau di sebelah kiri kita ada tempat makan ya, makan yang tradisional, namanya Tauto Kedung Rasa. Kalau kalian pengen makan yang nggak mau Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan, di sini ada. Karena sesuai sama tempat-tempatnya ya, kan ini tempatnya sejarah Indonesia banget. Jadi kita disuguhkan itu nggak hanya kayak makan-makanan Korea atau makanan-makanan Jepang, karena udah pasti disuguhkan makanan tradisi Jakarta. Biar kalian tuh yang lidah-lidah Sumatera, lidah-lidah Indonesia yang nggak bisa makan makanan luar, di sini ada. Di sini juga jual minuman es tebu. Es tebu itu kayak tebu, buah-buah tebu, batang tebu dipres, airnya diambil, terus ditambah gula. Ini dia, ada di dalam tuh es tebu. Ini spesialis es tebu di tempat kita sekarang ini. Lalu di sebelah kanan itu jualan apa ya, UMKM baju-baju buatan tangan Indonesia, batik atau baju-baju aksesoris, gelang, rantai, topi, kain, tanja atau topi segala macam ada di sini. Kalau kalian pengen buat video yang estetiknya 70s, 80s atau 90-an, ini cocok banget tempatnya. Kalian pengen buat video sinematik 70s atau 80s atau 90s tuh cocok di sini. Kita ditawarin guys, diajakin makan miso. Misonya katanya udah keluar negeri internasional. Kita coba somainya. Kita coba somainya. Nama somainya apa nih Pak? Somai Bandung. Somai Bandung. Juragan somai. Juragan somai di Bandung. Iya, Somai Bandung Juragan. Somai Bandung Juragan. Ya. Kebalik saya tadi. Ini kita udah sampai, saya temen, ini udah sampai EPRIX internasional. Internasional. Iya, Udah sampai iya. mana jadi Pak? Jadi untuk kelas grade sebagai jetpreneur dia udah grade A. Grade A. Ya kita grade A. Ini udah Grade A, ya. memenuhi skala standar, udah sampai ke hal, udah haki juga. Ini panas ya? Ada panas? Ini tadi udah saya matikan, tapi kondisi posisi masih hangat. Masih hangat. Masih Ini enak. hangat.
Kita coba ya. Apa? Cobain ya Bang ya. Ya, coba aja satu-satu aja. Siap. Di sini tuh ada UMKM dari bambu. Bangkit maju bersama. Bangkit maju bersama UMKM. Kita harus dukung UMKM Indonesia, oke? Jadi di sini juga ada tadi saya bilang baru bilang tadi yang video beberapa menit yang lalu tadi ada UMKM yang buat aksesoris kayak batik atau gelang atau rantai, bando ada di sini. Tapi dengan bentuk apa? Bentuknya tuh kainnya dari kain batik. Jadi biar ciri khas Indonesia. UMKM Indonesia dengan ciri khas Indonesia kain batik dong. Tak lupa juga bahannya nggak kaleng-kaleng. Bahannya tebal. Bahan batik itu tebal ya. Motifnya tuh sama seni itu mahal. Jangan sampai dicuri lagi ya sama jiran ya. Iya. Dengan beberapa produk desain. Iya. yang terkenal. Desainnya udah pasti bagus nih. Batik Indonesia itu dipertahankan. Harus dibuat dengan apa ya? Dibuat dengan apa ya? Dengan ciri khas Indonesia dengan modern. Jadi biar tidak ketinggalan zaman, model-model baru itu apa seperti kayak model fashion baru, tapi dibuat dengan ciri khas Indonesia dengan batik, biar tidak dicuri sama jiran lagi ya. Nanti diakuisi sama orang luar, kita marah, sedangkan kita dibuat nggak mau. Makanya kalau ada kayak contoh fashion yang baru, baju atau celana atau topi atau gelang, kita tiruin cuman dengan motif batik. Itu bagus. Coba deh buat. Nah, nemtek aja ada nih batik. Nah, nemtek aja ada yang batik nih. Yang kalian cewek-cewek yang pengen unyu-unyu batiknya pink. Nih kalau ini batik Betawi. Ini juga ada. Ini dirajut loh. Nah, ditenun. Keren, motifnya keren, guys. Nih, karena ini kan pos apa ya? Pos blok ya. Udah nggak lengkap kok nggak ada ini nih. Tempat naruh surat. Di surat. Sangat. Ini ada, gue belum tentu udah ada. Ini produk kreatif seni melipat. Melipat apa ya? Kayak origami. Iya. Ya. Ini kan kalian kalau tahu origami udah pasti waktu sekolah dulu SD SMP kan ada di perpustakaan ada buku-buku origami dari kertas origami yang berwarna-warna. Ini udah kreatif banget. Buatan kertas origaminya bisa dibuat macam Among Us. Among Us di apa Ichigo dari Bleach. Kalian kalau punya action figure suka ngoleksi action figure udah pasti ini tahu nih, ini action figurnya Bleach dari Ichigo dari Bleach. Jadi kalau kalian pengen koleksi seperti ini bagus loh. Ini buatan sendiri ya, buatan sendiri. Tangan sendiri dari orang Indonesia. Kalau ini apa? Ini apanya, Kak? Nah, ini polanya. Ini pola. Jadi bisa buat sendiri di rumah. Iya. Jadi kalau kalian nggak mau beli siap, bisa beli polanya. Jadi buat sendiri di rumah. Bisa untuk dikontenin. Untuk kalian pengen biasa buat konten rakit-rakit Gundam, rakit-rakit action figure. Di sini juga bisa nih supercar. Apalagi kalian suka supercar, bus, Hot Wheel. Ya, Among Us, action figure hewan-hewan. Ini sebenarnya lebih bagusnya untuk
anak-anak ya. Anak-anak itu kan sekarang anak-anak itu kan umur masih 5 tahun ke bawah atau 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun kan harus membangun kreativitas. Mereka itu harus dibangun cara untuk apa ya? Berkembang bakatnya, motoriknya harus gimana nih? Apakah di sini bakatnya atau tidak gitu. Kalian yang saya pengen kasih tunjuk nih. Kalian yang suka sama One Piece, para nakama, di sini ada kapalnya One Piece. Beh, kapan lagi dong dapat buat kapal One Piece sendiri, dikontenin cuman 200.000. Nggak akan dapat kan itu Thousand Sunny part 3 final. Hah, keren banget ini. Tapi masalahnya saya bukan nakama. Saya ninja. Udah pasti tahu dah kalau saya ninja. Kita lanjut tempat lain. Jangan lupa kalau mau beli yang saya bilang tadi itu di Post Blok. Ya, di Post Blok. Oke, di Post Blok. Makasih Kakak. Kita udah selesai di blok Post Blok. Kita udah selesai di Post Blok. Kita udah review makanan UMKM di Post Blok. Ingat sampai Sabtu. Tapi yang lain juga masih ada. Yang masih stay masih ada kayak coffee shopnya. Cuman yang kalau yang tadi itu kayak UMKM tadi yang saya review tadi itu cuman sampai hari Sabtu. Segera sebelum hari Sabtu ke sini selagi ada. Kalau nggak ada nggak susah nyarinya kalian tuh. Nanti dia misah UMKM-nya. Kecuali kalau masih nongkrong coffee shop di sini masih bisa. Sampai kapanpun. Oke. Kita bakalan lanjut ke tempat lain vlognya di penasaran. Ayo ikutan.